Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharrami Atin dengan NIM 18531121 Prodi PAI kelompok 49 dengan dosen pembimbing lapangan Tika Meldina MPD. Pada kali ini kita akan membahas sejarah singkat proklamasi. Seperti yang kita ketahui, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia antara lain yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari Sekutu saat Perang Pasifik. Pada tanggal 6 Agustus 1945, yang dimana terjadinya pengeboman di Hiroshima oleh Sekutu. Sementara itu, di Nagasaki, bom terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa hal itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari Sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syair, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua, Soekarno dan Mohatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian akhirnya terjadilah perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap tempat paling aman untuk melaksanakan perumusan teks proklamasi, yang dimana rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 sampai dengan 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksana Tadesi Meida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Acara dimulai pada pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Mawardi dipimpin barisan pelapor. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, Soekarno dan Mohatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Peringatan 17 Agustus 1945. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Dengan mengetahui secara jelas dan rinci, serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Dengan mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, maka akan membuat semangat dan berusaha untuk terus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.